Provinsi Nusa Tenggara Timur, para asisten, kepala BKD, kepala BKPSDMD seluruh se-NTT, narasumber pusat dan daerah, para pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Rotendao, peserta rakor, singkatnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Perkenankan kami menyampaikan laporan panitia rapat koordinasi pengembangan SDM aparatur sipil negara sebagai berikut. Pendahuluan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengamanatkan bahwa pengembangan SDM aparatur sipil negara mutlak dilakukan untuk menghadapi dunia yang terus berubah, yang disertai kemajuan teknologi yang pesat dan tantangan ekonomi global yang dihadapi. Agar dapat bersaing dengan bangsa lain di dunia, juga tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang semakin meningkat, termasuk tuntutan penyelesaian masalah tenaga honorer. Untuk itu perlu dilakukan percepatan transformasi manajemen ASN guna mewujudkan birokrasi Indonesia yang profesional dan berkelas dunia. Oleh karena itu, rapat koordinasi ini merupakan media untuk membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pengelola SDM ASN di Provinsi NTT guna mewujudkan ASN yang profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas serta mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Dasar hukum 1 terbaca dan seterusnya. Maksud dan tujuan dan sasaran pelaksanaan rapat koordinasi. Maksud pelaksanaan rapat koordinasi ini adalah sebagai media berbagi ide, pengalaman, dan strategi dalam pengembangan kompetensi ASN. Tujuan yang pertama, meningkatkan peran BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menciptakan sinergi dan kolaborasi dengan BKD Provinsi NTT dan BKPSDM, BKPP Kabupaten Kota se-NTT dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Yang kedua, membangun komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas program pengembangan kompetensi di masing-masing daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3. Tersedianya rekomendasi untuk peningkatan kualitas program pengembangan kompetensi ASN di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Waktu dan tempat penyelenggaraan. Waktu pelaksanaan rakor diselenggarakan selama 2 hari, mulai tanggal 29 dan 30 April tahun 2024. Tempat pelaksanaan rakor diselenggarakan di Hotel Riki, Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT. Peserta rapat koordinasi ini berjumlah 49 orang yang terdiri dari peserta dari BKD, BKPP, BKPSDM Kota, Kabupaten sebanyak 44 orang, terdiri dari peserta Kabupaten Kota sebanyak 44 orang, peserta provinsi dari BPSDMD sebanyak 5 orang. Pada kesempatan ini dapat kami laporkan kepada Bapak Penjabat bahwa peserta yang telah hadir saat ini berjumlah 30 orang, Kabupaten Kota 25 orang, dan Provinsi 5 orang. Untuk informasi, dalam perjalanan sebanyak 7 orang, dan panitia dari Provinsi dan Kabupaten Rotendao sebanyak 10 orang. Narasumber rakor ini sebanyak 4 orang yang berasal dari, yang pertama, Kepala Pusat Diklat pada BPSDM Kementerian Dalam Negeri atas nama Ibu Dr. Rokiati Bastra MPD, yang akan menyampaikan materi tentang
kebijakan pengembangan kompetensi fungsional atau dalam hal ini PU, P2 UPD, Polisi Pamong Praja, Damkar, dan penilaian barang milik daerah. Yang kedua, Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia atas nama Dr. Erna Irawati Esos Empol Administrasi yang akan menyampaikan secara virtual dengan materi tentang kebijakan sistem pembelajaran pengembangan kompetensi secara terintegrasi dan pengembangan kompetensi sosial kultural. Yang ketiga, Kepala Bidang Perencanaan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan menyampaikan materi tentang rancangan pengelolaan ASN di Provinsi NTT dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Keempat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Ibu Henderina Sintince Laiskodat SP MSI yang akan menyampaikan materi tentang evaluasi tahun 2023, pelaksanaan tahun 2024, dan rencana tahun 2025 dalam pengembangan kompetensi bagi ASN di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mekanisme pelaksanaan kegiatan rakor dilaksanakan dengan tahapan persiapan dan pelaksanaan, di mana di dalam pelaksanaan penyajian materi dan diskusi serta kesepakatan bersama. Sumber pembiayaan. Seluruh pembiayaan terkait penyelenggaraan rapat koordinasi ini dibebankan pada dokumen pelaksanaan perubahan anggaran BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024. Penutup, demikian laporan kegiatan rapat koordinasi ini disampaikan. Selanjutnya dengan hormat kami mohon perkenan Bapak Penjabat Bupati Rotendao untuk berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Rotendao, 29 April 2024. Ketua Panitia Dr. Anda Rambu KDDMU MSI. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat buat kita semua. Yang terhormat Bapak PJ Bupati Rotendao, izinkan saya baca sampai gubernur, jadi saya menyebut boleh kurang. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Rotendao, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rotendao, Ketua Pengadilan Negeri Rotendao, para Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Nusa Tenggara Timur, para asisten, Kepala BKD, Kepala BPSDMD, Kepala BKPSDM, BKPP Kabupaten Kota Nusa Tenggara Timur, para narasumber pusat dan daerah, para pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Rotendao, para peserta rakor, sikatnya Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita sekalian untuk mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat hadir di tempat ini guna mengikuti acara pembukaan rapat koordinasi pengembangan sumber daya manusia seprovinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang bermartabat ini, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah daerah Kabupaten Rotendao atas terselenggaranya rapat koordinasi hari ini. Saya berharap setelah rakor ini, pemerintah Kabupaten Rotendao sebagai tuan rumah dapat mendampingi
dan memfasilitasi para peserta rakor untuk berkunjung ke spot-spot wisata dan kuliner yang ada di Ba'a dan sekitarnya. Hal ini merupakan ajang promosi terhadap pariwisata di Kabupaten Rotendao agar kedepannya berbagai potensi pariwisata baik di Rotendao maupun di Nusa Tenggara Timur semakin dikenal, sehingga akan berdampak pada pertumbuhan juga kemajuan daerah yang kita cintai ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, menghadapi dunia berubah begitu cepat disertai dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang semakin tinggi, serta peluang tantangan ekonomi global saat ini menuntut kita untuk melakukan percepatan transformasi manajemen ASN dalam rangka mewujudkan birokrasi yang profesional dan berkelas dunia. ASN sebagai mesin utama birokrasi perlu memiliki digital mindset dalam menjalankan transformasi birokrasi dan manajemen ASN. Hal ini terkait dengan pola kerja tatanan baru, di mana pekerjaan birokrasi sudah beralih ke digital riset dan struktur organisasi juga mulai bertransformasi dari hierarki menjadi koordinasi. Prestasi yang dicapai oleh seluruh instansi pemerintah pada umumnya sudah cukup baik, tetapi prestasi ini harus tetap didorong agar tetap kompetitif di masa-masa mendatang. Oleh karena itu, upaya-upaya kerja kolaboratif dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terus ditingkatkan, baik kolaborasi lintas organisasi, lintas daerah, lintas ilmu maupun lintas profesi. Dunia sudah menjadi serba hibrid, sehingga ego sektor, ego daerah, ego ilmu maupun ego profesi harus dihindari dalam format kerja kolaboratif. Tuntutan pengembangan sumber daya manusia ASN saat ini adalah bahwa seorang ASN bukan hanya piawai dalam kompetensi hard skill, tetapi juga harus memiliki kompetensi soft skill yang memadai. Ada 10 kompetensi soft skill yang dibutuhkan ASN dalam beradaptasi terhadap perubahan di era revolusi industri 4.0. Di antaranya kemampuan memecahkan masalah kompleks, berpikir kritis, berpikir kreatif, manajemen manusia, kemampuan berkoordinasi, kecerdasan emosional, penilaian dan membuat keputusan, orientasi pelayanan, negosiasi, fleksibilitas, konektif. Dari sisi perubahan mindset, PNS tidak lagi berpikir rutinitas, melainkan berpikir out of the box. Bila perlu, berpikir out of the side box. Mindset sebagai pelayanan publik menunjukkan bahwa PNS tidak lagi harus bermental dilayani, tetapi harus bermental melayani. Suka atau tidak, ASN harus bisa menerima dan melakukan serta mengadaptasi, mengantisipasi hal tersebut. Ini sejalan dengan visi misi Presiden, di mana peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu prioritas kerja pemerintah tahun 2019-2024. Manusia yang bekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai iptek, serta dapat mengundang talenta global merupakan sumber daya yang diharapkan oleh negara untuk mencapai visi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kondisi birokrasi kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini perlahan-lahan sudah dibenahi secara baik, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, pelayanan publik, budaya kinerja, dan masih banyak lagi. Hal ini membutuhkan perhatian yang sangat serius dan dari seluruh komponen pemerintah hingga tingkat daerah. Ada beberapa tuntutan seperti simplifikasi birokrasi dengan penyetaraan jabatan struktural eselon 4, fungsional, serta pemenuhan kompetensi ASN. Menjawab tuntutan ini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah membuat kebijakan terkait pengembangan sumber daya manusia untuk peningkatan kompetensi ASN demi mendukung tugas dan tanggung jawab yang diemban, yaitu Cooperative University yang menawarkan cara belajar
di mana saja, kapan saja, dan siapa saja, yaitu proses belajar yang dinamis dan terintegrasi. Skema pelatihan melalui pendekatan kooperatif university adalah memfungsikan seluruh instansi pemerintah sebagai lembaga pembelajaran dengan mengkombinasikan berbagai sistem pelatihan yang progresif, edukatif, serta reinforcing, mentoring, dan on-the-job training. Perbaikan kualitas dan metode pelatihan merupakan bagian integral dari upaya reformasi birokrasi bidang sumber daya manusia yang tujuannya menciptakan sumber daya manusia, aparatur yang semakin profesional, serta memiliki mindset dan produksi yang mencerminkan integritas kinerja yang semakin tinggi. Pendidikan dan pelatihan ASN melalui Cooperative University merupakan bagian dari metode pengembangan kompetensi pegawai, terutama pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian ASN. Penyetaraan jabatan dan struktural fungsional juga perlu pengembangan kompetensi. Demikian pun ASN pada umumnya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 junto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil, bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan untuk memenuhi 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK juga menyebutkan bahwa pengembangan kompetensi dilakukan untuk memenuhi 24 jam pelajaran dalam 1 tahun masa perjanjian kerja. Kedua tuntutan tersebut dapat terjawab dengan memanfaatkan corporate university secara baik. Ke depan dapat bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Daerah serta pemerintah kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur dalam merancang berbagai pelatihan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan pengembangan kompetensi ASN, sehingga pelatihan tersebut lebih tepat sasaran. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya memiliki harapan besar agar rapat koordinasi ini menjadi momentum terbaik bagi Bapak Ibu selaku pengelola kepegawaian dan penyelenggaraan pelatihan untuk berkolaborasi membangun sebuah rencana bersama ke depan dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia ASN sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN, sehingga menjadi instrumen yang mumpuni untuk melakukan manajemen talenta, pemetaan, serta pengukuran kinerja secara akurat dan independen. Saya yakin bahwa kegiatan ini mampu melahirkan gagasan-gagasan yang baik dalam rangka pengembangan sumber daya manusia aparatur di Provinsi Nusa Tenggara Timur ke depan. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya dengan memohon berkat Tuhan yang Maha Kuasa, rapat koordinasi pengembangan sumber daya manusia daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Mari kita terus bekerja keras dengan pikiran-pikiran cerdas kita dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan merata seantero bumi volume rata tercinta. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati segala usaha dan karya kita sekalian. Salam, salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sekian dan terima kasih penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Eudia GR Kalake SA MDC. Itu kan Bapak Gubernur. Sekarang kan saya tonton. Masa itu rumah tidak om saya dia main. Ini senior saya yang luar biasa ini. Ya. Selalu juara 1 terus. Ya. Kalau kita ada lomba-lomba di tingkat provinsi, BKD kita harus angkat di bawah, luar biasa. Menyiapkan sumber daya manusia yang sangat-sangat luar biasa untuk Nusa Tenggara Timur.
saya pada kesempatan ini memohon maaf dulu kepada pertama senior saya Mama Ina ketika datang kami diundang ke Surabaya dalam rangka Hari Otonomi Daerah ya Pak Utu. Jadi kita disuruh tidak boleh ada yang mewakili, harus PJ baik PJ Gubernur maupun PJ Bupati. Sehingga saya ada di Surabaya, tapi kemudian ada juga pertemuan lagi dengan status Menteri Dalam Negeri bidang ekonomi pembangunan terkait dengan kita punya proposal yang dikirim sudah disampaikan oleh kami. Ada Ibu Kadis Kesehatan, Ibu Bapak Kadis Perhubungan, Pak Untung sebagai A1 yang mengkoordinir, dan juga Kadis PU ada ya, Bapak Kadis PU tadi saya bilang